Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Ali Sobani dengan NIM 12 11 00 36, Teknik Informatika kelas karyawan. Saya ingin sedikit mempresentasikan tentang pengantar multimedia. Yang pertama, ada definisi multimedia. Multi yaitu banyak atau bermacam-macam. Medium yaitu sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu, atau alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. Jadi, multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, animasi, dan video. Selanjutnya, menurut para ahli, kombinasi dari komputer dan video menurut Ross tahun 1996. Yang kedua, kombinasi dari 3 elemen yaitu suara, gambar, dan teks menurut Mick Comic 1996. Yang ketiga, kombinasi dari paling sedikit 2 media yaitu antara input atau output. Media ini dapat berupa audio, suara, musik, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Ini merupakan atau menurut Turban dan kawan-kawannya pada tahun 2002. Yang selanjutnya, alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video menurut Robin dan Linda pada tahun 2001. Selanjutnya ada pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video dengan menggunakan tool atau alat yang memungkinkan pemakai berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi menurut Hofstadter tahun 2001. Yang selanjutnya, definisi komputer multimedia. Menurut wikipedia.org, komputer multimedia adalah sebuah komputer yang dikonfigurasi sesuai dengan rekomendasi dan memiliki sebuah CD-ROM. Standarisasi komputer multimedia dilakukan oleh Multimedia Visi Marketing Council atau sebuah kelompok kerja dari sebuah perusahaan yang dahulu bernama Software Publisher Association, sekarang bernama Software and Information Industry Association. Perusahaan ini merupakan gabungan dari Microsoft, Creative Lab, Dell, Gateway, dan Fujitsu. Sejarah perkembangan. Istilah multimedia pada zaman dahulu berawal dari kegiatan teater tanpa menggunakan perangkat komputer. Pada saat itu, pertunjukan yang menggunakan lebih dari satu medium sehingga disebut multimedia. Pada abad ke-15-an, seorang tokoh Gutenberg dan Caxton memperkenalkan media cetak. Selanjutnya, pada tahun 1862, seorang Matteo Bredi mengenalkan pameran fotografi ke publik. Pada tahun 1969-an, mulailah lahir internet yang merupakan jaringan komputer dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui proyek ARPA dengan mengembangkan jaringan bernama ARPANET. Selanjutnya, pada tahun 1971 munculnya email oleh seorang insinyur yaitu Ray Tomlinson dalam proyek SNDMSG. Pada tahun 1976, tepatnya 1 April 1976, lahirlah teknologi Apple, perusahaan personal komputer atau PC atau komputer pribadi yang mempopulerkan antarmuka pengguna grafis, yang didirikan oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. Pada tahun 1983 sampai 1986, Knight Ridder mengenalkan sebuah digitalisasi dengan kemunculan Viewtron, proyek yang memberikan akses berita ke publik sebelum disalurkan ke media cetak. Pada tahun 1987 mulai muncul sistem multimedia dengan
diperkenalkannya HyperCard oleh Apple. Kemudian tahun 1989 ditandai juga dengan pengumuman IBM, adanya perangkat lunak Audio Visual Connection dan Video Adapter Card atau PS2. 1988 berkembangnya World Wide Web (WWW) dengan memunculkan banyak pionir atau situs berita dari berbagai media online seperti CNN, The Chicago Tribune, News, dan Observer. Pada tahun 1994, koran Inggris The Daily Telegraph mengikuti tren teknologi dengan meluncurkan Electronic Telegraph, koran berbasis daring pertama di Eropa. Semuanya masih berlanjut dengan pengembangan media-media berita. Pada tahun 1994 juga diperkenalkannya Netscape oleh Jim Clark dan Mark Andreessen. Pada tahun 1995 muncul pengembangan aplikasi platform mandiri yaitu Japa. Selanjutnya pada tahun 1995 Indonesia mengembangkan koran daring bernama Republika dan Kompas. Saat itu sudah banyak pengguna internet di Indonesia. Nah, kemudian dilanjutkan dengan peluncuran Tempo interaktif berupa konten, wawancara narasumber, dan profil tokoh pada tahun 1996. Selanjutnya, kemunculan Microsoft dan Internet Explorer pada tahun 1996. Nah, mengapa multimedia? Karena multimedia adalah bidang periklanan yang efektif dan interaktif. Multimedia juga merupakan sarana pendidikan dalam penyampaian bahan pengajaran secara interaktif dan mempermudah pembelajaran karena didukung oleh berbagai aspek seperti suara, video, animasi, teks, dan grafik. Selanjutnya, jaringan internet membantu dalam pembuatan website yang menarik, informatif, dan interaktif. Menurut CTR, orang mampu mengingat 20% dari yang dilihat, 30% dari yang didengar, 50% dari yang didengar dan dilihat, dan 30% dari yang didengar, dilihat, dan dilakukan. Kemampuan multimedia. Multimedia dapat mengubah tempat kerja, mengubah cara berbelanja, mengubah cara bisnis, mengubah cara memperoleh informasi, mengubah cara belajar, dan internet multimedia juga mulai bersaing dengan televisi dan radio. Klarifikasi kriteria multimedia. Ada perception medium, representation medium, presentation medium, storage medium, transmission medium, informasi exchange medium. Selanjutnya, multimedia system is any system which support more than a single kind of media. Bagaimana sistem bisa disebut sebagai multimedia? Yang pertama, adanya kombinasi media, independence, computer support integration. Selanjutnya, sistem multimedia dapat dibagi menjadi dua, yaitu multimedia standalone dan berbasis jaringan. Data pada stream. Data pada stream atau sistem multimedia terdistribusi. Data ditransmisikan time dependent dan terjadi pertukaran informasi. Yang pertama sistem digital, selanjutnya informasi dibagi menjadi beberapa unit atau disebut paket. Paket dikirimkan, selanjutnya paket diterima, selanjutnya paket akan disusun ulang dan akan disajikan berupa informasi. Selanjutnya ada atau yang terakhir ada transmisi informasi. Berdasarkan mode transmisi yaitu ada asynchronous transmission mode, synchronous transmission mode, dan isochronous transmission mode. Asynchronous transmission mode yaitu komunikasi tanpa batas waktu, paket mencapai penerima secepat mungkin. Paket yang dikirimkan cepat karena tidak perlu adanya sinkronisasi. Informasi juga untuk discrete media dapat ditransmisikan sebagai asynchronous data stream. Contoh pada transmisi email. Nah, yang kedua ada transmisi synchronous mode. Terdapat batas waktu tunda maksimal untuk setiap paket
dari suatu data stream. Butuhnya sinkronisasi dan penerimaan butuh buffer untuk menyimpan data sementara sambil menunggu paket lengkap. Yang terakhir ada isochronous transmission mode. Nah, pada ini terdapat batas waktu tanda maksimal dan minimal. Selanjutnya melakukan garansi paket diterima dengan baik. Klien juga memberikan informasi kepada server tentang statusnya. Selanjutnya membutuhkan buffer yang sangat besar. Mungkin sekian yang dapat diberikan atau diinformasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.